warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayatus Sofa. NIM saya 211500047. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi IBD, yaitu ilmu budaya dasar. Dalam IBD itu tersendiri teman-teman ada 3 ilmu. Yang pertama IAD, yang kedua ISD, yang ketiga IBD. IAD itu apa sih teman-teman? IAD adalah ilmu alamiah dasar yang seperti mempelajari fisika, kimia, biologi, antropologi, dan biologi. Dan tujuannya tersendiri itu apa? IAD itu teman-teman, tujuannya untuk memberi pemahaman dan kepada manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik supaya tidak terjadi kerusakan alam. Berikut adalah cara-cara untuk melindungi alam supaya tidak terjadi kerusakan. Yang pertama untuk melindungi alam di sekitar kita, yaitu kita dapat mengurangi pengonsumsian sampah yang berlebih dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bisa dipakai lagi. Langkah yang kedua, kita dapat menanam pohon di sekitar kita. Pohon dapat membantu pencegahan pemanasan global. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan plastik. Plastik adalah sampah yang susah diuraikan dan sangat merusak lingkungan. Maka dari itu teman-teman, kita bisa mengurangi sampah plastik dengan cara berpindah ke tote bag atau tas yang bisa dipakai berkali-kali. Langkah yang selanjutnya yaitu menghemat air. Air adalah sumber daya yang sangat berharga dan menjadi salah satu sumber utama. Tanpa air kita tidak bisa minum, mandi, masak, dan lain-lain. Nah, supaya air tetap terjaga dan selalu ada, kita bisa melakukan penghematan air dengan cara yaitu mematikan keran setelah digunakan dan memperbaiki pipa yang bocor. Jadi, melindungi alam adalah tanggung jawab kita semua. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, kita dapat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan bumi ini untuk generasi yang mendatang. Yaitu poin yang kedua ada ISD. ISD itu apa sih teman-teman? ISD adalah ilmu sosial dasar yang membahas tentang hubungan manusia dengan hubungan manusia lain. Nah, contohnya itu apa? Seperti kita berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, bekerja sama, dan membuat hubungan sosial. Seperti itu dia. Poin yang kedua adalah keindahan. Kata indah itu apa sih teman-teman? Keindahan adalah artinya itu baik, cantik, bagus, permai, molek, dan sebagainya. Benda yang memiliki sifat indah adalah hasil karya manusia. Karya yang memiliki sifat keindahan yaitu bisa disebut seni. Seni memiliki perkembangan pada zaman-zamannya. Yang pertama yaitu zaman kuno. Zaman kuno ini dia lebih meniru alam teman-teman. Seperti misalnya nih kita melukis pegunungan, sawah, ataupun kayak pohon-pohon gitu kan. Nah, dia juga mempunyai filosofi seperti seni untuk seni, yang artinya dia hanya menciptakan kesenian untuk keindahan dan pengekspresian dari penciptanya. Jadi seni untuk seni adalah sifat dorongannya itu dari diri kita sendiri tanpa ada dorongan orang lain. Seperti itu. Yang kedua adalah zaman tengah. Zaman tengah ini adalah peralihan dari zaman kuno ke zaman modern. Memiliki sifat yaitu meniru alam dan penciptaan manusia. Nah, contohnya itu seperti mutiara asli dengan budidaya mutiara. Seperti lagi pohon dibuat kursi, meja, lemari, dan dibuat buku juga bisa. Nah, banyak lagi seperti itu teman-teman. Yang terakhir adalah zaman modern. Zaman modern ini adalah kesenian yang menggunakan ekspresi muka. Dan semboyannya yaitu seni untuk manusia, yang artinya seni tidak hanya mengandung keindahan, namun harus bermakna dan bermanfaat kepada manusia lainnya. Di Desa Josari yang terletak di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dikenal sebagai desa yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan kebersamaan. Masyarakat hidup dalam suasana yang rukun dan masih menjaga warisan budaya daerah dengan penuh
kebanggaan. Salah satu bukti nyata kecintaan warga terhadap budaya adalah adanya sebuah karya seni yang berada di samping gerbang Desa Josari. Karya seni ini dibuat dengan penuh ketelitian dan makna. Di dalamnya tergambar tokoh-tokoh penting dalam kesenian reok Ponorogo, yaitu Singo Barong, Warok, dan Jatil. Ketiganya memiliki arti yang mendalam. Namun, keunikan karya seni itu tidak hanya terletak pada gambaran reok Ponorogonya saja. Di samping relief tersebut terdapat juga pahatan wajah seorang tokoh penting desa, yaitu Bapak Harjo Pranoto. Beliau adalah kepala desa Josari yang keempat dan sosok yang sangat dihormati oleh seluruh warga. Yang membuat kisahnya luar biasa adalah lamanya beliau mengabdi menjabat sebagai kepala desa selama 88 tahun. Dalam kurun waktu itu, Bapak Harjo Pranoto memimpin dengan penuh dedikasi, kejujuran, dan kasih sayang kepada masyarakatnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, dekat dengan warganya, dan selalu berusaha menjaga keharmonisan antar warga. Selama masa kepemimpinannya yang panjang, beliau selalu menekankan pentingnya gotong royong, persatuan, dan pelestarian budaya. Karena keteladannya itulah masyarakat desa Josari memutuskan untuk mengabadikan wajah Bapak Harjo Pranoto dalam bentuk pahatan di samping gerbang desa. Pahatan itu bukan sekedar penghias dinding, tetapi bukti cinta dan rasa hormat dari warga kepada pemimpin yang telah mengabadikan hampir seluruh hidupnya untuk desa. Keduanya menjadi simbol yang saling melengkapi. Reok mewakili semangat dan kebudayaan masyarakat Ponorogo, sementara sosok Bapak Harjo Pranoto mewakili kepemimpinan dan pengabdian tanpa batas bersama-sama. Keduanya menjadi cerminan kehidupan desa Josari yang penuh nilai semangat dan teladan. Ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu kita seperti drama, puisi, itu dia. Yang terakhir adalah IBD. IBD itu apa sih teman-teman? IBD adalah ilmu budaya dasar yang mempelajari manusia sebagai makhluk berbudaya yang dikaruniai oleh akal, rasa, dan karsa, yang nilainya berfokus pada keindahan, kemanusiaan, dan nilai pandangan hidup. Jadi IBD itu tersendiri yaitu mengajarkan kita berpikir secara luas, bukan hanya sekedar logika, namun tentang rasa, nilai, dan pandangan hidup. Contohnya seperti kita melihat rumah, bukan hanya melihat rumah, tapi dengan IBD kita bisa melihat rumah itu sebagai simbol dari kebudayaan atau identitas atau keindahan tersendiri. Oke, tujuan dari IBD tersendiri yaitu satu, memberikan pemahaman tentang keindahan seperti keindahan seni budaya ataupun seni yang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, memberikan pemahaman tentang penderitaan supaya kita merasakan empati terhadap orang lain atau mempunyai rasa kasihan atas kejadian yang ditimpa seseorang. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman tentang kebahagiaan supaya kita tidak lupa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sudah diberi kesehatan ataupun kebahagiaan yang kita rasakan saat ini. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban, di mana setiap perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun bentuknya pasti itu akan diminta pertanggungjawaban. Itu tadi adalah tujuan dari IBD, ilmu budaya dasar. Baik teman-teman, itu tadi adalah materi dari ilmu budaya dasar yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila saya menyampaikan materi tersebut ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.